guys, kembali lagi bersama kami di podcast SDAK Terpadu Pesat Salatiga. Hari ini kita akan membahas tentang pola pondokan dan mentoring. Ya, terlebih dahulu kita akan memperkenalkan diri, di mana narasumber kita yang cantik-cantik. Ya, yuk kakak-kakak bisa boleh perkenalkan terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Kamelia Angel Siombing. Saya berasal dari Bandung. Saya orang Batak. Dan saat ini saya semester 6. Halo, perkenalkan nama saya Emma Versita dan saya sekarang semester 6 dan saya asalnya dari Kupang. Ya, terima kasih kakak-kakak, Kak Angel dan Kak Emma. Ya, saya juga mau memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Safira Matentai. Saya semester 6 dan asal saya dari Papua. Ya, kita akan langsung saja dalam topik kita, yaitu pola pondokan dan mentoring. Oke guys, kita akan masuk dalam topik kita, yaitu tentang pondokan. Saya penasaran loh, apa sih tentang pondokan itu? Saya akan langsung saja. Saya punya pertanyaan kepada kakak-kakak yang dua yang cantik. Ya, saya mau bertanya nih, gimana sih cara tinggal dalam pondokan di STAK ini? Coba dong jelasin pas kakak baru awal masuk di STAK tuh kayak gimana kalau langsung masuk tinggal di pondokan itu? Oke, di sini saya akan menjawab tentang pola pondok di STAK. Nah, jujur dulu sebelum saya masuk di STAK, saya berpikir bahwa pola pondok STAK itu seperti asrama yang ada di kampung kami. Dan di situ saya merasa bahwa ini saya bisa sesuka hati juga dan kayak bisa buat ini atau buat itu. Tapi semenjak saya sampai di STAK langsung, saya mengikuti semua pola yang ada di STAK dan saya membedakan dengan pola asrama yang ada di kampung kami itu sangat jauh beda. Karena di mana pondok STAK ini menolong saya secara pribadi, terkhususnya saya ini orangnya suka tertutup dan gak mau berrelasi sama teman-teman dan bahkan tidak mau kayak banyak teman. Tapi semenjak saya di sini di STAK, dimana menolong saya karena dengan pola ini saya punya teman-teman yang berbagi suku dan di situ saya sangat tertarik karena saya bisa terbuka sesama kepada teman-teman. Dan kadang saya yang orangnya dulunya diam, ternyata saya di tempat ini saya bisa berrelasi sama teman-teman yang di sekitar saya. Dan saya juga sangat senang dengan pola STAK di sini karena dimana menolong saya dalam pertumbuhan saya juga. Dan saya juga mendapatkan sesuatu hal yang baru, contohnya seperti saya bisa rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan rajin saat teduh, dan rajin Istan pagi. Jujur saya orangnya dulu memang membaca Alkitab tapi nggak sedetail yang di pondok sini. Tapi semenjak saya masuk di STK ini saya banyak hal yang saya dapati dari pondok, terkhususnya untuk pondok. Karena menolong saya untuk semakin bertumbuh dan semakin berrelasi sama teman-teman yang ada di sekitar saya. Itu sih menurut pendapat saya. Oke, baik, dari pendapat saya sendiri, pola pondokan yang saya alami selama di STAK Terpadu Pesat Salatiga. Awal mula saya masuk, saya juga berpikir bahwa pondokan itu adalah salah satu asrama yang bisa bebas sesuai dengan kemauan kita dan sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi di balik pondokan itu ternyata kita membangun kekeluargaan bersama teman-teman kita melalui teman-teman, melalui mentor. Itu juga membangun relasi saya dengan mereka. Dan saya juga orangnya dulu tidak seperti yang ada di pondokan, semua teratur, semua ada jadwalnya. Dan dulu saya orang yang tidak seperti itu. Dan ketika saya di pondokan, saya memiliki manajemen waktu yang baik juga. Saya bersyukur bahwa ketika saya di pondokan, saya memiliki pembentukan karakter yang baik dalam diri saya dan juga kepada orang lain juga. Dan saya juga dalam pola pondokan, saya juga mengalami pertumbuhan dalam spiritual saya. Saya juga bersyukur karena
ketika bersama teman-teman kita bisa saling menguatkan dan juga saling mendorong dalam pembacaan Alkitab dan juga saat teduh. Walaupun saya pribadi juga masih belajar dan saya juga masih ya bisa dibilang masih bolong-bolong juga, tapi saya masih mau berproses dalam hal itu. Nah, saya juga dulu mungkin dalam pola pondokan juga saya masih berproses sampai sekarang, sampai semester 6 ini, dan saya akan menerapkannya juga di lapangan kalau saya sudah turun lapangan gitu. Ya, terima kasih banyak untuk Kak Angel dan Kak Emma yang sudah menyampaikan. Luar biasa ya teman-teman, dimana kita bisa belajar tentang pondokan, dimana kita datang dari berbagai budaya, berbagai adat, tapi dalam pondokan ini kita akan membentukkan karakter kita dan juga membangun hubungan relasi kita kepada teman-teman di sekitar kita. Oke guys, kita akan lanjut pertanyaan berikutnya. Saya mau tanya ini sama Kak. Gimana sih Kak? Realita hidup dalam pondokan itu seperti apa? Saya penasaran, gimana secara realita hidup kakak-kakak di pondok? Oke, dari saya sendiri, realita yang saya alami di pondokan. Ketika saya bertemu dengan teman-teman yang ada di pondokan dari berbagai suku dan juga berbagai karakter, itu sangat-sangat saya kaget. Karena banyak karakter yang berbagai macam yang saya temukan di dalam pondokan. Tetapi itu kembali lagi kepada diri saya sendiri. Nah, bagaimana saya menyikapi, merespon mereka dengan baik. Nah, dari situ bisa kita mengelolanya dengan baik. Dan juga itu juga harus berkomunikasi dengan mereka. Hingga ketika kesepakatan yang telah diberikan pada setiap kita masing-masing, kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi dalam hal itu kita bisa saling bekerja sama juga di pondokan, walaupun karakter yang berbeda-beda itu ada dan bisa saling mendukung juga, tidak saling menjatuhkan, sehingga kita bisa saling membangun. Mungkin dari kakak. Kalau dari saya sih, realita dalam hidup saya itu dalam pondokan, jujur waktu saya kesini ke STAK, saya ragu karena di posisi lain pasti bertemu dengan teman-teman, dan di posisi lain saya berpikir bahwa apakah orang-orang yang saya temui itu akan menerima saya atau tidak, gitu kan, dengan saya secara pribadi yang orangnya pendiam dan tiba-tiba datang di sini harus relasi sama teman-teman. Tapi realita dalam hidup saya itu saya bersyukurnya karena dengan pondok di STAK ini banyak teman-teman yang menerima saya apa adanya, dan kami tumbuh bareng, dan di situ kami menolong satu sama lain, entah dalam kesusahan maupun apa yang kami butuhkan, itu kami pasti menolong satu sama lain. Dan di situ saya sangat bersyukur karena apa yang saya berpikir dulu ternyata tidak sesuai dengan yang saya pikirkan, ternyata berbeda jauh, karena di sini banyak teman-teman yang punya hati dan mereka sangat peduli terhadap saya sendiri, dan bahkan peduli juga sama teman-teman sesama, bukan saya sendiri, tetapi kami bertumbuh bareng dan happy bareng gitu. Menurut saya sih. Terima kasih untuk Kak Angel dan Kak Emma, sangat luar biasa teman-teman. Dimana seringkali kita memikirkan secara pribadi, seringkali kita merasa bahwa kita nggak tahu kayak gimana nanti ke depannya, seperti apa kalau hidup tinggal di dalam pondok atau kayak gimana. Tetapi tahu-tahunya teman-teman, dimana sangat memberkati sekali cerita kakak-kakak, dimana dalam pondokan itu ada kerjasama dengan teman-teman sekitar kita, walaupun kita berbeda latar belakang yang berbeda-beda, tetapi dimana teman-teman kita yang ada di pondokan, mereka sangat menolong kita untuk membangun relasi kita sama sesama. Sangat luar biasa teman-teman. Ya, kita akan langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Saya mau tanya lagi sama kakak-kakak, kenapa di pondokan itu harus ada mentor ya? Bisa? Tolong dong Kak,
Oke, saya akan menjawab. Jadi jujur, saya bersyukur karena dengan mentor itu bisa menolong saya secara pribadi. Karena di mana dia bisa mendukung saya dalam hal pribadi dan dia bisa memberikan dukungan. Karena saya secara pribadi saya orangnya tidak terlalu berrelasi, dan di situ pun saya jujur sama mentor. Tapi di situ di posisi lain mentor ini yang menolong saya di bagian itu, dan saya bertumbuh di bagian itu, dan saya bisa berbicara sama teman-teman sesama. Dan yang satunya itu adalah menolong saya untuk terbuka dalam hal masalah saya. Di situ dia bisa menolong saya untuk saya menceritakan apa yang saya alami, dan di situ mentor saya yang siap mendengarkan saya apa yang saya ceritakan kepada dia, dan di situ saya benar-benar merasakan seorang mentor yang sangat peduli kepada saya, dan di situ membuat saya sangat senang karena saya bisa mendapatkan sosok seorang yang mau untuk mendengarkan saya. Dan saya salut sama mentor-mentor. Terkadang mereka itu capek dalam hal mengurus kita semua, apalagi di dalam pondok, berbagi teman dan berbagi daerah dan berbagi karakter. Tetapi dengan mereka itu mereka bisa menolong kita satu persatu, dan mereka bisa memikirkan bagaimana caranya untuk menolong anak ini untuk mengatasi setiap masalah yang dihadapi. Nah, di situ yang saya salut sama mentor karena dia mementingkan mentinya untuk bertumbuh. Itu dari saya. Oke, dari saya sendiri baru pertama kali saya menemukan pola mentoring di STAK Terpadu Pesat Salatiga. Menurut saya mengapa mentor itu sangat penting hadir untuk hadir di pondokan. Yang pertama itu hadirnya mentor itu bisa membuat kita semakin termotivasi untuk menjalankan segala perkuliahan, segala pola pondokan yang kita alami. Jadi mereka bisa mendorong kita melalui motivasi, melalui mengingatkan, melalui segala hal yang mungkin bisa mereka bantu, apa yang mau mereka tolong, melalui mengingatkan kita salah satunya. Jadi dari situ saya juga belajar dari mereka bahwa ketepatan waktu, manajemen waktu itu perlu sehingga kita bisa melakukan segala halnya dengan maksimal. Jadi saya belajar dari mentor seperti itu. Lalu yang berikutnya dari mentor itu saya belajar juga bahwa segala hal itu perlu dipersiapkan dengan baik. Perlu dipersiapkan dengan baik itu apa? Melalui ibadah pondokan, dan juga kegiatan-kegiatan yang berlangsung di pondokan. Hal itu juga bisa dikomunikasikan, bisa melalui online maupun langsung pada kita pribadi. Dan juga yang saya bersyukur ada juga pola mentoring one on one, di mana kita bisa saling bertukar cerita, sharing melalui pola mentoring one on one itu. Dan saya bersyukurnya di hal itu saya terbangun dari mulai 5C saya, yaitu Christ, community, karakter, calling, dan juga competence. Jadi ada beberapa hal yang bisa membuat saya termotivasi melalui mentor. Dan juga ada hal baik yang bisa kita dapat dari mentor, itu tergantung kepada respon kita sendiri gitu. Wow, sangat luar biasa ya Kak Angel dan Mama. Dia sangat menjelaskan, mendalamkan di mana pola mentoring itu sangat penting sekali atau sangat membantu dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa yang tinggal di pondok, di mana seringkali kita mengalami rasa sedih, rasa kesulitan. Pasti adanya mentor yang selalu sangat menolong kita ya. Dimana juga dalam pondokan pola mentoring ada namanya 5C, itu adalah pertumbuhan kita. Jadi sangat penting sekali adanya mentor ini, sangat membantu kita dalam hal apapun. Wow, sangat luar biasa ya Kakak sudah menjawab pertanyaan saya. Dimana kenapa sih harus ada mentor dalam pondokan? Ya, seorang mentor adalah sangat penting sekali sebagai kedua orang tua kita. Dimana saat kita mengalami sedih, mengalami kesulitan, pasti seorang mentor selalu menolong kita.
Oke Kak, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya mau tanya ini sama Kak. Gimana sih Kak, kalau kan dalam pondokan itu ada mentor dan kakak-kakak. Nah, mentor dan kakak-kakak pernah nggak sih mengalami pertumbuhan dalam pondokan itu? Ya, dari saya sendiri, pertumbuhan bersama mentor itu pasti ada. Ketika kita mengalami pondokan dari hari ke hari, pasti mentor itu mengingatkan kita, baik secara spiritual dan juga baik dalam segala aspek yang kita lakukan bersama-sama dengan mentor. Yang terutama itu menurut saya pribadi adalah spiritual, karena ketika Keystone saat teduh mereka selalu mengingatkan kita. Bahkan community juga, mereka juga menjalin relasi dengan kita. Selelah-lelahnya mereka di luar, mereka tetap menyempatkan waktu untuk men-sharing kepada kita dan juga melakukan hal-hal yang bersama-sama dengan kita melalui ibadah pondok itu juga, dan juga hal-hal yang bisa mereka luangkan waktunya dengan kita gitu. Oke, kalau dari saya sih untuk pertumbuhan bersama mentor di sini sangat baik, karena dimana menti bersama mentornya itu saling bertumbuh bareng dan saling mendoakan bareng dan saling mendukung satu sama lain. Dan di situ pun kita secara pribadi kita belajar bahwa kita mempunyai sosok seorang mentor atau seorang orang tua yang menolong kita untuk kita bisa bertumbuh juga seperti mentor kita. Dan di situ kita sebagai menti kita juga belajar banyak hal dari mentor kita. Nah, di situ kita bisa belajar contohnya seperti tanggung jawab atau pertumbuhan rohani. Di situ mentor mengajari kita untuk kita bertumbuh bareng di situ di bagian itu. Nah, itu yang saya pahami dari mentor dan menti dalam hal pondok. Nah, terima kasih Kak Angel dan Kak Emma, sangat memberkati kita teman-teman. Dimana kenapa sih ada mentor dalam pondokan tersebut? Ya, yang pertama itu sangat membantu kita, dimana dalam pondokan itu kita akan bertumbuh bareng spiritual kita dan juga hubungan kita dengan mentor. Ya, seringkali kita mengalami lelah, tapi ada juga ibadah bersama dalam pondokan, berdoa bareng, ibadah bareng. Ini adalah suatu yang sangat penting sekali dalam pondokan. Tahu adanya mentor ini sangat tolong sekali dalam kehidupan kita. Juga tadi kakak-kakak sudah sampaikan bahwa mentor adalah seorang orang tua kedua kita yang selalu menolong kita, yang mau ingin kita itu terus bertumbuh bareng dalam pondokan. Oke kakak-kakak, di sini saya mau tanya lagi sama kakak. Pernah nggak sih kakak-kakak mengalami pertumbuhan di lingkungan STK ini? Mungkin ada hal tersebut yang membuat kakak-kakak itu kayak bertumbuh dalam hal apa? Mungkin bisa boleh menjawab dari kakak. Oke, kalau dari saya untuk pertumbuhan di STAK ini, yang saya bertumbuh dalam STAK ini lebihnya ke kerohanian saya, karena dimana menolong saya untuk saya semakin dekat sama Tuhan. Dan di situ pertumbuhan saya itu saya melihat bahwa sangat bertumbuh, karena di posisi lain saya jauh berbeda dengan dulu. Karena di sini kita tahu bahwa di STAK ini tentunya menuntun kita dalam kehendak Tuhan dan menuntut kita untuk mencari Tuhan. Nah, di situ saya bersyukurnya karena dengan pertumbuhan yang saya alami dan saya rasakan sendiri itu, saya sangat senang bagian itu. Ya, dari saya sendiri, teman saya di STK Terpadu Pusat Salatiga ini, saya bertumbuh di bagian Kristus atau spiritual dan juga kompetensi saya. Saya bersyukur ketika spiritual saya dibangun. Mungkin dulu saya tidak serajin ketika saya di kampus, tapi saya mencoba untuk terus berusaha membangun diri saya melalui
ibadah-ibadah yang telah diberikan kepada saya, dan juga melalui orang-orang yang mendukung saya untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan juga berdoa juga, saya juga bersyukur ada orang-orang yang mendukung saya dalam hal itu. Lalu di bagian kompetensi juga kemampuan juga saya bersyukur juga ada beberapa orang yang mendukung saya untuk bisa mengembangkan diri saya, terutama dalam pelayanan. Ketika saya mengalami pelayanan baik itu di kampus dan juga baik itu di luar kampus, saya bersyukur diberikan kesempatan karena hal itu membuat saya menjadi lebih percaya diri dan juga bisa membangun personal diri saya sendiri, membangun apa yang saya mau bangun dalam diri saya gitu. Oke, terima kasih untuk Kak Angel dan Kak Emma sudah sampaikan di mana mereka kakak-kakak sangat bertumbuh di sekeliling STAK ini, di mana mereka mengalami pertumbuhan spiritual. Ya, awal masuk mereka gak tahu kayak gimana ke depannya, tetapi berjalannya waktu mereka tinggal di STAK, mereka mempunyai mengalami pribadi dengan Tuhan, spiritual mereka, dan juga di mana dosen-dosen di tempat ini mereka sangat peduli sekali untuk selalu mendukung kita dalam hal percaya diri dan juga setiap proses perkuliahan yang kita jalani. Ya, pertanyaan berikutnya adalah apa dampak jangka panjang dari sistem pondok ketika kakak udah lulus dari tempat ini? Ya, dari saya pribadi dampak jangka panjang yang kami lakukan mungkin dari spiritual ya, itu adalah jangka panjang yang bisa saya terapkan nanti. Lalu saya akan terus membangun spiritual saya dengan baik. Apalagi di sini kita sudah bertahun-tahun menerima sistem pola pondokan yang sangat memberkati kita. Jadi kita harus menerapkannya juga ketika kita sudah lulus nanti, dan juga kita juga bersyukurnya kita ada pelayanan, ada juga teman-teman kita yang mendukung kita di pondokan juga, itu membangun kita dalam relasi. Nah, relasi itu seperti persahabatan, itu juga kita bisa menerapkannya ketika kita telah lulus. Hal itu bisa membangun kita dalam membangun jejaring dengan orang-orang yang lain, terutama kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan juga belum mengenal Tuhan. Jadi dari situ kita bisa memberikan dampak jangka panjang karena hal-hal itu berdampak besar bagi kehidupan kita. Oke guys, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, apa yang menjadi hal menarik bagi kakak-kakak selama kakak-kakak tinggal dalam pondokan? Pasti ada lah ya. Mana sih Kak, aku mau pengen dengar dong hal menarik apa yang kakak-kakak mungkin pernah mengalami dalam pondokan, seperti apa hal menarik apa gitu. Oke, dari saya untuk hal menarik di pondok ya, jujur saya sangat bahagia dan di posisi lain kayak gimana ya, soalnya kayak kita kan tinggalnya ada berbagai suku dan berbagai teman gitu kan. Nah di situ pasti karakter teman kita itu beda-beda. Nah contohnya sepertinya kalau di saat kita duduk ibadah ya, kalau kita duduk ibadah itu pasti kita nyanyi itu lucu sih kadang kami itu kan. Kita kayak satu yang kayak nadanya tinggi, satu nadanya kayak rendah gitu kan. Nah disitulah kita kayak tertawa semua gitu kan. Suasana ibadahnya itu jadi kacau gitu kan. Nah itu lucunya. Terus kalau di saat kita mau makan gitu kan, kita mau makan itu pasti kita kayak teriak-teriak, ayo doa gitu kan. Nah di situ yang membuat saya kayak menarik juga ya di pola pondok ini ya, kayak seru juga gitu karena di posisi lain kayak banyak sekali teman-teman yang karakternya itu lucu-lucu gitu kan. Terutama yang kayak lucu sekali mereka itu, kayak kita yang orangnya pendiam gitu kan, tiba-tiba bertemu sama teman-teman yang begitu banyak lucuan dalam hidup mereka itu kayak lucu sekali menurut saya. Kayak ini nyata nggak sih gitu kan. Ini kadang kayak wow, di saat saya udah pindah atau kayak di saat saya udah selesai di STAK ini pasti saya merindukan hal yang tersebut ini, momen yang saya nggak bisa lupakan gitu kan. Karena kayak kadang kayak kita tidur malam itu kayak biasanya jam 10 gitu kan, udah jam 10 tidur malam gitu pasti
woi siapa yang mau makan malam, woi gitu kan, list nama gitu kan. Jadi kadang kayak kita lucu gitu kan, kok bisa ya gitu kayak gitu kan. Nah itu sih menurut saya hal yang menarik dalam kehidupan saya gitu di pola pondok. Ya tidak jauh berbeda dengan Kak Emma yang saya alami. Ada beberapa teman-teman kita yang kocak juga random. Jadi ketika kita lagi serius-seriusnya, tiba-tiba mereka ngelakuin hal-hal yang nggak terduga. Entah tiba-tiba ada yang teriak atau ada yang ngapain dalam hal keheningan. Mungkin kita lagi tidur, tiba-tiba mereka bangunin kita. Itu gimana ya, rasanya tuh kayak antara lucu dan juga kesel, tapi di satu sisi ya itu juga hal-hal yang bikin kita jadi kenangan juga. Terus kadang-kadang Biston juga tiba-tiba ada yang bangun sendiri gitu, kayak kaget gitu langsung kebangun sendiri, itu juga lucu ya menurut saya. Apalagi kalau misalkan mereka takut, ada yang takut kesiangan atau gimana gitu kan, ada juga yang kayak gitu. Pokoknya yang tadi juga dibilang Kakak Emma juga, kalau misalkan ada yang ibadah, tiba-tiba ada yang apalagi jenis-jenis ibadah kayak sekolah minggu, terutama ada yang jadi anak dan guru gitu kan, kayak gimana ya, mereka kayak gak bisa mengontrol dirinya gitu, kayak udah suka-suka hatinya lah kalau misalkan udah jadi anak sekolah minggu. Jadi kita yang misalkan kita yang jadi posisi jadi guru, kita jadi capek sendiri gitu menghadapi mereka, itu kayak gimana gitu, kayak pengen ditahan tapi nggak bisa gitu. Jadi ya itu sih hal-hal lucu itu bisa, dan juga hal-hal yang mungkin ada juga tantangan juga, kayak misalkan ada perbedaan pendapat, misalkan yang satu kesal sama yang satu, jadi itu juga yang bikin kita gimana sih biar mereka saling baikkan lagi. Itu juga hal menarik juga sih. Jadi kita di pondokan itu harus saling saling berkomunikasi dan saling membangun menurut saya. Itu. Wow, sangat menarik teman-teman. Saya senang banget loh teman-teman ketika saya mendengar ini. Ternyata tinggal di pondokan itu, senang banget teman-teman. Terima kasih banyak untuk Kak Angel dan Kak Emma sudah meluangkan wawasan yang sangat membangun hari ini. Teman-teman, mungkin hari ini kita sadar bahwa pondokan bukan sekedar tempat tinggal, teman bukan sekedar teman sekamar, bahkan mentor bukan sekedar formalitas. Semuanya adalah bagian dari proses Tuhan membentuk kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.